Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat malam dan semangat pagi. Saya ucapkan terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya didapuk lagi untuk bisa menjadi salah satu moderator dalam acara yang berbeda, ya. Walaupun acaranya sama tiap hari Rabu dan Sabtu, tapi pada momen saat ini saya memberikan gambaran bahwa ada satu tema, ada satu istilahnya satu cara bagaimana kita untuk memberikan informasi yang berbeda di setiap momen atau setiap kesempatan Zoominar. Nah, seperti Bapak Ibu saksikan di layar bahwa kami berdua saat ini, mohon maaf, ini namanya kostum casual ya. Kami akan memberikan gambaran bagaimana seorang, ya saya sebut permisi ya, Bapak Chandra Atmaja, karena saya yakin Bapak Ibu tahu embel-embel di belakang atau di depannya apa. Ya, Bapak Chandra Atmaja. Beliau ini dalam kesehariannya dengan dasi dan dengan jas yang sangat-sangat menggelora, pada kesempatan malam hari ini sangat berbeda, lebih terlihat cerah dan ganteng ya. Nah, ya sama gantengnya seperti saya sebenarnya ya. Cuman pada kesempatan malam hari ini kita akan fokus kepada beliau ya. Saya tidak akan menyebutkan, tidak akan mengenalkan, tapi beliau akan mengenalkan sendiri siapa dan bagaimana ya. Nah, saya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya melihat ada Prof. Rosihan ya, ada Dr. Jeti, ada Ibu Presiden Salma Basir, ada Lord Presiden Alex, Bapak Alex ya. Ada Kapol Presiden Rifakib, Bapak Presiden Sumanto, ada Bapak Presiden Abbas Basir, ada Ibu Presiden Antika, dan Ibu Presiden ada Sari Papazia, dan beberapa ambasador serta member Nutrik di seluruh Indonesia. Saya menyapa sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena momen ini sangat-sangat spesial ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Saya menganggap Bapak Chandra Atmaja pada malam hari ini, saya akan menyebutnya sebagai seorang kakak. Saya menyebutnya sebagai seorang teman, saya akan menyebutnya sebagai seorang kawan, partner, dan juga keluarga dan saudara saya. Pada malam hari ini kami berharap beliau jujur sejujur-jujurnya kepada adik-adiknya, kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya ini untuk memberikan gambaran bahwa bagaimana sebenarnya seorang Chandra Atmaja. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini konsep yang berbeda. Dan ini saya berharap Bapak Ibu sekalian menyaksikan sampai akhir, karena nanti selain informasinya yang sangat luar biasa, nanti ada lucky draw. Lucky draw untuk Bapak Ibu sekalian seperti biasa, dan tentunya ada satu lucky draw yang sangat luar biasa, yaitu salah satu buah botol biospray ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, tentunya di sebelah saya ini sudah cukup bingung apa saya harus bagaimana gitu, berbicaranya apakah menggebu-gebu. Oh jangan, tenang, sebagai kakak ke adik ini bagaimana harus ngomongnya ya. Tapi apa yang akan kita tanya kepada beliau ini yang sangat menjadi penting, karena saya berharap sekali bahwa kakak saya ini akan memberikan sebuah motivasi yang berbeda kepada adiknya ini ya. Tentunya kepada Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini memiliki kesempatan yang sama menyaksikan Zoominar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian selama ini melihat Bapak Chandra Atmaja adalah seorang yang super ataukah orang yang biasa? Nah, sudut pandang inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini ya, karena beliau sendiri yang akan menyampaikan apakah aku seorang Superman ataukah aku juga menjadi manusia biasa yang bisa menjadi super bagi keluarga, teman, keluarga, dan juga siapa saja yang mengenal beliau. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh beliau, dan tentunya nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan mengikuti. Bapak Ibu siapkan di kolom chat, media chat ini kita siapkan untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan nanti akan saya lontarkan kepada beliau. Oke, Bapak Chandra Atmaja, selamat malam. Oke, selamat malam Pak Heri. Ya, pada kesempatan malam hari ini sekali lagi saya ingin menjembatani apa yang selama ini menjadi pertanyaan saya pribadi. Tentunya banyak teman-teman di member kita atau di lingkungan SBC pengen mengerti sebenarnya siapa sih seorang Chandra Atmaja itu ya.
tentunya banyak yang akan dikupas ya. Silakan. Apa yang bisa kita sampaikan mengenai keluarganya, usianya sekarang berapa, dan tentunya kegiatan-kegiatannya apa, sebelum ini bagaimana, lah ini bisa dijawab. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Chandra Atmaja, istri saya Juliana. Saya saat ini punya 2 orang putri, satu usia 17 tahun, yang satu usia 14 tahun. Ya. Iya, luar biasa. Ini keluarga inti beliau ya. Jadi memiliki 2 orang putri ya Pak ya. Betul. Berarti sekarang kegiatan masih sekolah ya. Ya, betul. Ya. Pendidikan terakhir Pak Chandra apa? Saya saat ini lulusan SMA. SMA Bapak Ibu. Sempat kuliah, tapi tidak sampai lulus karena waktu itu saya dituntut untuk punya penghasilan sendiri, ya, penghasilan sendiri. Jadi usaha dari orang tua sempat ya kolaps karena ditipu kerjasama dengan orang yang dianggap wah kerjasama yang bagus, ternyata tidak berjalan seperti apa adanya. Jadi aset-aset dari orang tua kayak tanah, kemudian ruko, bahkan rumah saya di Ngagel Jaya Utara ya 2 dan 7 nomor 1, jadi itu 2 kafling, itu sampai ya perlahan pertama kali tanah dijual untuk bayar utang, utang bank ya. Kemudian ruko sempat dijual juga untuk bayar utang karena hutang bank ini sangat berbahaya, bunga berbunga. Sampai akhirnya rumah yang di Ngagel Jaya Utara 2 dan 7 nomor 1 itu akhirnya sampai di Palang. Sempat di Palang. Sempat di Palang. Padahal masih ditinggali kan waktu itu. Ya tinggal di situ. Luar biasa. Iya. Bahkan saya sempat kuliah sih waktu itu di Petra. Ya sekali lagi saat itu orang tua karena kebelit hutang untuk sekolah aja kita nggak punya uang, jadi mama saya harus ke Jakarta. Ya merengek-rengek lah sama engkong saya. Dari sana akhirnya dikasih uang untuk saya sekolah, kuliah untuk kuliah. Ya, baik. Ya, tapi waktu berjalan karena uang saku saya semua nggak ada, akhirnya saya mulai ngelesi. Ya, betul. Ngelesi. Ya itu ada penghasilan tambahan buat ya uang bensin ya, naik waktu itu naik sepeda motor. Ya kalau sepeda motornya rusak gimana? Ya naik bemo. Jadi sempat ya memang dalam kondisi yang mohon maaf ya, dalam kondisi keluarga seperti itu ya, terpuruk dan memang harus berupaya kan gitu ya. Apa upaya selanjutnya seorang Chandra Atmaja ketika kuliah pada saat itu? Saat itu saya sempat juga dikenalkan sebuah multi level, itu awal-awal pertama ya. Ya, jaringan multi level. Kemudian saya sempat menggeluti, meskipun nggak terlalu lama, saya menggeluti sambil mempelajari. Tapi waktu itu saya sempat melihat bisnis apa, karena keluarga saya itu dari papa, dari engkong, dari mama, semua ini bisnismen semua. Oke. Semua bisnismen, pengusaha. Jadi sudah ditakdirkan ini dilahirkan di keluarga yang memiliki mindset usaha. Gitu. Nah, baik. Akhirnya saya melihat teman saya, jadi sempat waktu SD juga, itu kan dia punya percetakan. Betul. Ya, tahu dia percetakan. Kemudian waktu universitas loh, dia dari rumah yang gedek, ya, itu dari anyaman bambu itu sampai dia bisa nyekolahkan anak di Petra. Di Universitas Petra. Selain itu juga dia bisa beli rumah di Pandegeling waktu itu.
Wah, ini saya pikir ini peluang bisnis yang bagus, ya toh. Kebetulan adik mama saya juga percetakan. Oh, jadi nyambung. Nah, percetakan. Nah, waktu itu saya mikir, kalau saya ngelesi terus, mau kapan bisa kaya? Betul, betul. Ya, waktu itu saya cuman keinginan saya sederhana aja. Saya nggak terlalu muluk. Saya cuman kepengen bisa makan enak. nggak terlalu yang heboh-heboh sekali enggak. Saya cuma pengen bisa makan dan tidak ada orang yang ngelarang saya untuk makan. Makanya kalau Anda tahu, istri saya sampai sekarang itu nggak pernah ngelarang saya makan loh. Itu adalah motivasi yang sangat-sangat sederhana ya. Sederhana sekali. Tapi akhirnya terjadi kan usaha namanya usaha percetakan itu. Saya sempat tahun 92, saya buka percetakan. Sendiri? Ya, atas nama Chandra Atmaja Card, itu punya saya. Baik. Dan sempat juga melejit, jadi yang namanya Chandra Atmaja Card ini, undangan pernikahan, itu mungkin kalau di Surabaya itu yang menonjol 3. Salah satunya itu saya. Iya. Luar biasa. Jadi ini cikal bakal seorang Chandra Atmaja ini memiliki usaha, yaitu usaha percetakan. Ya. Luar biasa. Sampai bertahan sampai sekarang? Sekarang sebelum pandemi ini pas ya sudah saya hentikan, kita full time-nya di Biospray ya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana seorang Chandra Atmaja nanti bercerita lebih jauh. Ya, tentunya karena ada dasarnya ya. Beliau ini kenapa sampai ya karena sempat tadi cerita sempat mengenal namanya bisnis jaringan. Padahal beliau sudah punya yang namanya usaha percetakan. Apa yang mendasari dan kapan awal-awalnya mengenal yang namanya bisnis jaringan? Jadi sempat waktu itu mengerjakan percetakan. Ya. Saya sih cukup ramai. Kemudian saya sempat itu ya paham orang Chinese, apalagi keluarga saya dari keluarga pengusaha. Satu pantangan untuk menolak rezeki. Jadi semua omset itu saya terima. Jadi saya pernah kedatangan tamu itu jam 1:30 pagi. Jadi saya terima sampai karena waktu itu memang dia undangan sudah jadi karena pihak laki pihak perempuan ini minta dirubah dalam waktu singkat. Sedangkan pernikahannya ini sudah tinggal seminggu lagi, belum dia membagikan apa segala macam kan. Nah, jadi saya terima sampai jam 4 pagi. Saya bilang sama dia, sudah pokoknya terima beres, besok pagi undangan selesai, saya bilang. Ya. Itu saya memang orangnya dari awal kalau sudah itu saya. Ya. Besok paginya jam 6 pagi pihak lakinya datang. Udah gila. Ya, itu sempat terjadi, ya. Bahkan saya kalau lagi pas rame kerja dari jam 6 pagi saya kerja sampai jam 9 malam. Ya. Itu sudah termasuk karyawan lembur. Kemudian mereka pulang, saya wakuncar. Ya, kalau tahu wakuncar ya. Tapi jam 10 sudah diteriakin. Diteriakin ya, waktunya pulang. Pulang situ saya kerja lagi sampai jam 3 pagi. Setiap hari, 1 bulan, Pak. Tapi apa yang terjadi? Badan nggak kuat, KO. Ya, KO. Jadi saya sempat masuk ke rumah sakit, sederhana. Gara-gara apa? Kecapean. Betul. Iya, kecapean. Nah, sejak saat itu saya mulai mikir, wah ini salah. Saya kerja seperti ini salah. Saya kerja ini untuk apa? Kalau saya sakit juga nggak ada gunanya. Iya toh. Jadi ini dasarnya ketika memikirkan ini kan pasti punya dasar. Aku pengen hasil lebih. Ya. Makanya aku optimal mengerjakan sampai sebulan itu tiap hari hampir 24 jam.
Ya. Untuk mendapatkan pengen hasil lebih itu ya. Iya. Ya itu kelemahannya konvensional, kelemahannya di situ. Oke. Saya sadar kenapa? Kalau mau penghasilan tambah banyak, aku harus perbanyak stok. Betul. Karyawan harus tambah, mesin tambah, kemudian lahan harus ditambah. Sedangkan lahan di sebelah-sebelah sudah nggak bisa dibeli. Iya. Sudah rumah warga. Rumah warga nggak bisa. Betul. Ya, kalau Ibu tahu memang tempat yang dimaksud ini adalah di tengah perumahan ya, tengah perumahan yang di ujung sendiri ya, jalan besar tapi memang ada jalan tertutup juga ya, kalau jalan tertutup. Jadi aksesnya cuma satu dan itu memang harus melewati pemukiman kan gitu ya. Ya memang di perumahan. Iya, betul. Nah, waktu itu akhirnya mengenal atau diinformasikan sebuah bisnis jaringan ya, mengenalnya sejak tahun berapa ya? Saya kenal bisnis jaringan itu sekitar tahun 90-an. Jadi sudah cukup lama. Saya dikenalkan macam-macam. Dari yang namanya multi level, yang money game ada, arisan berantai ada. Saya sempat mengerjakan, ya. Dan biasanya kalau yang namanya money game, 1 minggu, habis gitu saya udah nggak ngerjain. Tapi omset, jangan dikata, saya Indonesia Timur bisa jadi milik saya. Mainnya main besar. Itulah ya jadi rahasia ya. Apakah uang atau hasil yang didapat itu bisa bermanfaat dengan baik untuk Pak Chandra? Nah, perlu diketahui money game ini sangat berbahaya. Kenapa? Ada loh, saya pernah ikut ya. Saya ikut. Nah, baru pertama kali buka. Iya toh, 1 minggu, 2 minggu perusahaannya tutup. Gila nggak? Wih, ada yang seperti itu. BIP-nya waktu itu, ini 3 minggu BIP. Minggu kedua tutup. Betul. Nah, itu banyak yang terjadi. Sampai saat ini, ini memang sudah menjadi ciri daripada masyarakat kita, bahwa di mana sebuah peluang itu bisa dikondisikan mengingat kondisi-kondisi dari keadaan kita juga kan gitu ya, dari negara Indonesia, dari masyarakatnya kita, begitu banyak peluang-peluang akhirnya dimanfaatkan orang. Ya, ini harus hati-hati. Makanya ini Pak Chandra berpengalaman sejak tahun 90. Saya baru SMP masalah ya, SMP, SD, SMP. Jadi beliau sudah menguasai metode dan bisnis yang baik dan benar. Saat ini beliau akan memberikan gambaran nanti ya, apa sebenarnya yang pas, kapal yang pas istilahnya Bu Yuli itu. Kapalnya belum pas ketika mengenal tahun 90 sampai tahun 2009 belum kenal yang namanya, belum ketemu namanya kapal yang pas. Betul ya Pak Chandra ya. Nah, ini nanti akan kita coba kupas lagi tentunya karena apa? Saya melihat bahwa Pak Chandra mengenal satu kapal, satu peluang itu bagaimana ceritanya yang namanya sekarang digeluti itu. Jadi kan sudah bekerja sama dengan perusahaan jaringan yang lain kan waktu itu. Tahun 1990 saya dikenalkan bagaimana potensinya multi level marketing. Ya, bukan money game saya nggak masuk hitungan. Tapi yang namanya multi level marketing atau jaringan. Saya dikenalkan potensinya ini bisa membuat kita passive income. Betul. Ya. Sempat saya menggeluti salah satu multi level yang sekarang masih terkenal MM gitu ya, M titik-titik ya. Nah, itu saya sempat ya, waktu itu saya kerja 1 bulan saya sudah sampai peringkat tuh silver producer. Silver. Ya. Yang janjinya bisa penghasilan sampai puluhan juta. Anda tahu dapat berapa? Berapa Pak Chandra? 3 juta. Tapi semangatnya mereka, jas hitam, pakai kemeja putih, tangan panjang, pakai dasi hitam. Waduh, kalau ngomong mantep banget, ya, mantep banget. Seakan-akan uangnya besar. Dapat berapa? 2 juta, 3 juta. Ya. Nah, ternyata setelah kita pegang peringkat, baru tahu. Ternyata bisnis plan-nya itu tidak bisa menghasilkan uang besar. Saya sempat waktu itu percetaan saya tinggal. Saya kalau kerja saya memang all out. Saya sudah biasa all out. Dari pagi jam 6 pagi keluar jam 12 malam itu masih telepon orang.
Saya masih presentasi orang. Itu saya lakukan tiap hari. Ya. Nah, 1 bulan saya mencapai posisi silver. Habis itu karyawan saya kan karena saya keluar gitu, ya keluar hampir katakan sudah nggak ngurusi percetakan lagi, sudah nggak ngurusi percetakan. Jadi caranya waktu itu saya pagi-pagi keluar, kan jam 6 pagi keluar, sudah ke tempatnya orang apa segala macam. Papa saya kira-kira bangun jam sekian, saya pulang sudah. Saya pulang ada orang tua apa semua. Begitu sudah selesai makan apa segala, saya pergi lagi. Itu yang saya lakukan terus. Saya lakukan itu terus. Sampai akhirnya semua karyawan saya keluar. Keluar semuanya, tinggal 1, Pak. Padahal saya sudah terima order cetakan, undangan orang, dan harus selesai. Apa yang terjadi? Saya telepon apelan saya, mau bantu saya enggak? Kalau enggak bantu saya, ya saya enggak bisa, karena ada kerjaan yang harus saya lakukan. Anda tahu? Sorry, aku sibuk. 1 juga saya langsung tinggalkan, ya. Saya bilang enggak sesuai. Padahal dari percetakan, dengan posisi yang sama per bulan, kalau saya rame itu rata-rata 60 juta bersih itu saya terima. Bandingkan impian yang diberikan begitu luar biasa, 3 juta. Pegang peringkat 3 juta, Pak. Makanya kalau namanya orang benci multi level marketing, itu saya orangnya. Saya paling benci yang namanya multi level marketing, benci banget. Karena salah janji. Tentunya ini akan diperbaiki oleh Pak Chandra nanti, ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah cerita yang sederhana sebenarnya. Awal di mana beliau ini memang bergelut yang namanya bisnis jaringan, mengenal, tapi akhirnya ilmunya dapat kan? Nah, saya ikut banyak multi level jaringan itu ya. Jadi multi level, 1 multi level M itu, iya toh. Tapi saya ikut berbagai macam support system. Support systemnya saya ikut banyak. Ya. Nah, dari situ saya mengerti apa yang namanya support system. Ya toh. Nah, saya juga sempat mengikuti ya 1 multi level yang jualan madu. Itu juga punya support system. Ya, saya bicara support system. Pendidikan. Nah, jadi produk yang sekian bagus, kalau tidak ada support system atau pendidikannya atau yang mendukung, betul, akan sulit sekali. Itu saya tahu dari awal dan itu saya memang ikut membantu men-set up. Betul, betul. Apa yang kita rasakan saat ini, awal-awal itu tidak dirasakan oleh yang namanya Chandra Atmaja. Tapi kita yang sudah mendapatkan saat ini, ya apa yang Bapak Ibu sekalian saksikan dan sudah rasakan, itu ada dari kerja keras beliau dan tentunya ilmu yang ilmu yang tadi dirasa salah itu diperbaiki oleh beliau. Inilah momen di mana yang namanya Chandra Atmaja mulai dikenal, memiliki sistem dan bisnis dan didukung oleh berbagai macam istilahnya kalangan. Nah, ini luar biasanya. Oke, saya lanjutnya mengenal bagaimana sebuah kapal ya. Sebuah kapal ini kalau istilahnya itu apakah Pak Chandra sudah pengalaman sekian puluh tahun, apakah langsung bisa menemukan sebuah kapal yang pas? Ya kan? Apakah sudah langsung bisa menemukan, oh ini loh sasaran saya, ini yang saya tunggu selama ini? Apakah langsung seperti itu? Ada kisah nggak mungkin kenapa saya bisa mengenal yang namanya sebuah produk ini? Jadi awal pertama kali saya kenal biospray, ini memang nggak sengaja, bukan nggak sengaja. Jadi teman saya itu datang ke rumah saya, nawarkan produk, bukan nawarkan bisnis. Karena kalau nawarkan bisnis saya pasti nggak ikut. Kenapa ya? Di multi level yang lain, ya saya menjadi salah satu leader di sana, dan saya sudah terima royalti dari perusahaan. Jadi nggak mungkin dia nawarkan saya ke bisnis ya, nggak mungkin, ya nggak mungkin karena sudah passive income, ya meskipun nggak terlalu banyak, nilainya paling ya sekitar 25 jutaan per bulan. 25 juta saya catat per bulan. Per bulan itu rata-rata saya pasti diterima seperti itu, ya. Tapi intinya sekali lagi bukan karena bisnis, saya kenal
biospray ini gara-gara kesembuhan dari mama saya. Iya. Jadi dia akan menawarkan produk. Iya. Dia bilang biospray ini bisa membalikkan proses penuaan. Otak yang sudah mengkeret, ginjal yang sudah mengkeret, iya toh, bisa kembali normal. Yang orang punya masalah dengan lututnya, untuk masalah-masalah tulang, kemudian dia lihatkan satu testimoni, itu Parkinson. Iya. Parkinson. Nah, padahal saya pernah nangani Parkinson, gak mungkin, gak bisa, iya toh. Iya. Nah, dari testimoni ini saya bilang cuman waktu itu, pas kebetulan mama saya memang lagi sakit, ya. Jadi waktu itu sempat kakak saya pas telepon saya, gimana kabar mama? Mama itu loh 2 minggu di kamar aja, nggak bisa kemana-mana. Coba kamu perhatikan toh mama. Nah, jadi saya ke kamar mama saya ngomong sama mama saya, mama ini loh sudah 2 minggu di kamar aja, nggak kemana-mana. Ayo ke dokter yuk, kita periksa lab apa semua. Tapi mama saya bilang, enggak mama ini cuma capek, mama pengen istirahat. Waduh, hati saya waktu itu hancur, saya nggak bisa ngomong apa lagi. Saya waktu itu cuma doa, Tuhan, saya minta kesembuhan buat mama saya. Saya kepengin jadi anak terakhir yang bisa menjadi anak kebanggaan orang tua. Kasih saya waktu lebih, Tuhan, biar kesembuhan untuk mama saya. Nanti kalau memang ada yang bisa membantu kesembuhan mama, nanti saya juga akan kenalkan ke orang banyak. Saya dikenalkan biospray waktu itu sama teman saya. Saya waktu itu cuma bilang, yang penting mama saya sembuh. Kalau mama saya sembuh, nanti tak kenal orang banyak. Dan yang luar biasa, 2 hari pakai biospray, mama saya tidurnya enak. 1 minggu, mama saya sudah jalan sendiri. Saya di depan komputer, itu lihat mama itu jalan, rasanya, mama ini sudah bisa jalan sendiri. Mama sudah sehat ya? Iya, mama itu loh. Enak, tangannya mama sudah enak. Ini biasanya sudah linu semua, kaki juga enak, semua enak. Saya bilang, ini produk apa kok sampai dahsyat begini ya? Dan yang luar biasa, 1 bulan itu bisa ngajak anak saya jalan-jalan ke mall. Dari situ saya mulai, ya setiap kali ketemu orang saya mulai kenalkan. Ini loh ada produk bagus, cobaan. Dan ternyata hasilnya itu buat mereka semuanya bagus. Nah, saya jadi bingung. Loh, ini apa sih ini? Dan yang lebih luar biasa, ternyata, saya dilihatkan sama upline saya waktu itu, ini loh kamu dapat bonus 20 juta lebih. Apa ini saya bilang? Tanpa ada sadar, tanpa ada niatan untuk menikmati bisnisnya atau mengerti bisnisnya, secara nggak langsung Pak Chandra sudah dapat yang namanya bonus tanpa disadari, betul? Iya, enggak ngerti apa-apa loh, saya enggak mau ngerjain bisnisnya. Tapi waktu saya tahu mama saya sembuh, saya cuma mikir gini, loh ini produk kan buat mama saya, kok bisa sembuh secepat ini? Ada efek sampingnya enggak? Jangan-jangan ya ada apa-apa dengan produk ini. Oke, akhirnya saya berangkat ke Kuala Lumpur, saya ke Malaysia. Wah, ini sebentar. Ini sudah yang namanya menggali istilahnya bisnisnya dari pondasinya, ya. Mohon maaf Pak Chandra ini kalau sudah ngomong sebentar kita tangkap ya, bahwa kalau sudah all out akan dikerjakan dengan serius. Nah, ini ada perlu catat ya. Cuman
ada langkah-langkah ini, tentunya kan tidak semudah yang orang bayangkan. Aku langsung udah Malaysia, saya harus berangkat ke Malaysia. Loh, apa dasarnya kan gitu? Kalau hanya sekedar testimoni 1-2 orang, Pak Chandra dapat 20 juta, ya kan? Apa persiapannya ini apa? Apakah hanya sekedar itu saja? Apakah langsung berangkat? Apakah langsung ini kan ada keluarga juga? Istriku aku mau berangkat. Oh maaf, waktu itu udah beristri ya? Sudah beristri. Sudah beristri. Ngomong kan sama istri. Ini aku mau berangkat ke Malaysia ini. Apakah seperti itu? Semudah itu kah? Seorang Chandra Atmaja langsung memutuskan menjadi seorang yang akan serius di Biospray. Jadi selama ini memang istri saya selalu mendukung. Wah, iya toh. Dari awal pertama dia mendukung. Jadi saya melakukan apapun istri support. Ya, istri support. Nah, jadi saat ke Malaysia saya waktu itu saya mikir satu aja. Ini perusahaannya bagaimana dan produknya ini bagaimana? Ternyata kan di sana tahun 2001. Jadi sudah 10 tahun. Di Indonesia berdiri di Malaysia kan aslinya dari Malaysia. Jadi sudah 10 tahun berjalan. Nah, akhirnya saya berangkat ke Kuala Lumpur, saya selidiki, ternyata orang-orang di sana bagus-bagus semua. Ya kelihatan mukanya seger apa segala. Kan mereka sudah rutin pakai Biospray. Saya tanya, sudah pakai rutin enggak? Oh iya, saya rutin, saya 10 tahun. Oke. Kalau gitu untuk mama saya oke lah. Dan perlu diketahui, mama saya sampai sekarang itu pakai Biospray enggak pernah lepas. Sudah kurang lebih hampir 11 tahun. Saya juga pakai. Ya, saya pakai. Ya. Jadi waktu mama saya pakai, saya lihat mama saya sembuh seperti itu, saya pakai juga. Ya. Saya merasakan, ini produk luar biasa. 4 bulan saya merasakan dari mata ya. Saya kala itu, saya suka nyetir mobil malam. Kalanya apa? Mata, silau. Ya, nah itu kembali normal. Nah, kembali normal. Terus juga saya ada alergi cukup parah. Saya pakai Biospray, itu bagus. Nah, dari saksian ini saya sendiri merasakan, akhirnya saya yakin bahwa produk ini luar biasa. Betul. Ya, saya yakin dan memang begitu banyak teman-teman kita juga yang yakin akan kualitas produknya itu ya. Tapi yang lebih kami ingin tahu adalah bahwa peran keluarga ini sebesar apa, ya, sebesar apa sehingga mendukung Bapak fokus di bisnis Biospray. Jadi dari awal pertama kali saya ngerjai Biospray ini, sekali lagi istri mendukung saya. Ya, 100% dia mendukung saya. Ya, kalau di multi level lain, saya juga pernah mengerjakan, ya toh. Waktu itu ya penghasilan lumayan, ya. Tapi karena saya fokus di multi level, akhirnya uang percetakan saya nggak boleh ambil sama sekali. Ya. Padahal usaha diminta keluarga. Ya, akhirnya sampai saya uang di kantong itu nggak ada, Pak. Jadi ATM, saya ke ATM, uang 50.000 aja nggak ada. Untuk makan, istri saya sempat nangis waktu itu. Bahkan sempat bilang, makanya toh ngapain ngerjain multi level. Sempat waktu itu, sempat. Ya, beruntung saya kenal Biospray ini, selain saya lihat produknya luar biasa, perusahaannya oke, bisnisnya juga sangat oke. Nah, dari situ saya mulai menyadari loh, apa produk yang sekian hebat ini loh. Kenapa saya nggak tahu? Kenapa banyak orang nggak tahu? Ternyata support sistemnya yang belum maksimal. Makanya pulang dari Malaysia, saya bangun yang namanya support system yang namanya Star Billionaires Club. Untuk apa? Untuk support, untuk bantu teman-teman, untuk bisa mudah untuk menjalankan dan memasarkan Biospray ini ke sekeliling kita. Luar biasa ya. Mohon maaf,
Tadi saya menangkap hanya masalah nilai uang 50.000 sudah tidak ada. Ini kadang kita juga sama-sama mengalami. Ya, inilah yang kita sebut sebagai titik nol atau titik zero. Ini yang juga dialami oleh yang namanya seorang namanya Pak Chandra Atmaja dialami. Kita nggak perlu lihat sekarang LP naik Harrier, tapi ternyata mengawali itu juga mengalami yang namanya hal yang namanya zero, mengalami nol. Bahkan saya pernah dengar cerita juga sampai Bu Yuli ya untuk sayurnya nanam sendiri aja gitu ya. Ya, ya memang itu sempat. Ya, jadi kan saya bilang saya pengen bisa makan enak. Ya. Jadi nggak pernah ngelarang, istri nggak pernah ngelarang. Jadi siang saya makan di luar, tapi pagi bagaimana caranya? Ya uang belanja itu sangat minim sekali. Ya bahkan saya sehari-hari makannya cuman ya sambal sama ikan pindang, Pak. Ikan pindang, kemudian ya sayur bening, ya tanam ya pohon ginseng, bahkan lombok itu minta di tetangga, meten di tetangga. Tapi hebatnya istri saya, dia bilang sama saya gini, kamu kan sudah makan di luar, ayo kamu jaga kesehatan, jangan makan sing terlalu daging-dagingan apa segala, enggak usah, makan ini aja. Itu pintarnya istri saya, dan ini saya nuruti. Inilah salah satu dukungan, support, dan mohon maaf, ternyata juga ngiritnya itu ada. Bapak Ibu sekalian, yang saat ini dalam kondisi yang seperti itu atau mengawali atau menerima informasi dalam kondisi awal seperti ini, jangan berkecil hati. Karena ini adalah contoh nyata yang saat ini kita ajak untuk berdiskusi dan kita ajak untuk mencari tahu apakah beliau ini langsung menjadi seorang Superman ataukah juga manusia biasa yang mengalami yang namanya titik nol. Ya, saya sangat-sangat bersyukur pada malam hari ini bisa menghadirkan beliau, bisa berbagi hal yang mungkin tidak pernah disampaikan di acara presentasi, betul? Karena apa? Yang kita bicarakan adalah mengenai bisnis dan bisnis. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini tentunya hal yang berbeda. Semoga Bapak Ibu termotivasi untuk hal yang sama ini untuk bisa menjadi besar seperti beliau. Amin ya. Saya ingat waktu saya nggak punya uang, saya ke ATM. Saya ngambil uang 50.000 aja nggak ada. Tahu nggak yang saya lakukan? Saya telepon teman-teman saya telepon yang lain. Aku butuh uang untuk aku makan. Nggak usah banyak-banyak lah. Aku butuh paling 200-300 ribu. Aku pinjam buat makan. Anda tahu mereka bilang apa? Ada nggak yang minjemi saya? Nggak ada satupun. Saya merasakan itu. Nggak ada. Ya. Saya juga pernah merasakan saat papa saya masuk ke rumah sakit. Seorang anak, saya sebagai seorang anak, kan pasti ingin bantu juga biaya rumah sakit orang tua. Saya nggak punya uang. Saat itu saya bilang, saya sebagai seorang anak, untuk apa? Dilahirkan untuk apa? Kalau nggak bisa untuk orang tua, untuk apa? Itu titik balik saya, dan itu juga yang membuat saya itu sampai setiap hari kalau presentasi, papa saya sampai bilang, kamu jangan usah ngomong banyak-banyak. Kalau kamu bisa penghasilan 12 juta aja, sudah kamu tinggal aja. Semua kamu tinggal, tapi tunjukkan kalau kamu bisa penghasilan seperti itu. Saya nggak ada uang. Papa saya bilang seperti itu. Saya menyadari di multi level yang saya geluti untuk bisa dapat uang segitu nggak mungkin. Papa saya selalu bilang,
Saya diperkenalkan ke saudara-saudara saya yang di Jakarta. Ini loh, kerja di sini di bank. Ini loh, dia bisa dipercaya ambil perusahaan ini. Lihat, gajinya 1 bulan bisa sampai 100 juta. Kamu itu bisa apa? Kamu bisa apa? Ngerjain multi level untuk apa? Duit berapa? Apa yang kamu pertahankan? Uang percetakan bisa dapat uang banyak kok. Ngapain kamu ngerjain? Makanya kenapa saya benci sekali sama yang namanya multi level. Di luaran sana banyak janji yang mulu-mulu. Janji yang mulu-mulu. Tapi kalau suruh bicara bukti, bel gedes, omong kosong semuanya. Mereka bilang penghasilan bisa sampai puluhan juta, bisa ratusan juta. Suruh tunjukkan buktinya. Nggak ada buktinya semuanya. Itu yang buat saya benci sama yang namanya multi level. Ya, saya bersyukur kenal Biospray. Di sini produk kualitas yang bagus, yang sudah terbukti. Uangnya juga besar, saya sudah merasakan. Dan yang saya betul-betul yakin, ternyata perusahaan kita itu bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, tetapi saat ini sudah 20 tahun. Jadi ini adalah satu peluang yang besar, di mana kalau kita mau mati-matian kita bangun bisnis ini bisa passive income. Makanya kenapa sampai saat ini saya bisa beli ruko, saya bisa beli rumah, saya beli tanah, saya beli, ya tiap tahun istri saya suka beli properti sih. Itu semua dari Biospray. Bapak Ibu, ada satu hal tadi yang sudah kita tangkap dan kita terima. Ada satu motivasi yang mungkin datangnya adalah bukan dari kita, tapi kita dipacu, Pak Chandra dipacu oleh ayahnya, dipacu oleh keluarganya, dipacu oleh keluarga kecilnya, sehingga dia berupaya sedemikian rupa untuk bisa tetap eksis dan mempertahankan yang namanya keyakinan. Inilah yang membuat beliau sampai saat ini, mohon maaf, setiap momen apapun beliau sampaikan kepada saya, tidak lepas yang namanya bercerita tentang Biospray. Ya, ini sebuah momen di mana Pak Chandra memang membuktikan diri menjadi hal yang memberikan hasil. Bapak beliau sudah meninggal tahun 2015. Tentunya semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik, tapi motivasinya itu dibawa sampai detik ini. Bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sehingga bisa memberikan motivasi yang sama. Jangan sampai menunggu motivasi dari orang lain untuk bisa aktif dan bisa mendapatkan apa yang kita yakini. Seperti itu Pak Chandra. Buat teman-teman semuanya, jangan pernah Anda menjadi kere. Jangan pernah Anda menjadi susah. Kenapa? Saat Anda susah, semua teman saudara semua akan menghindari Anda. Itu adalah realita yang bisa Anda akan alami. Jangan pernah menjadi susah. Itu satu prinsip saya. Satu prinsip saya kenapa saya kerja mati-matian. Karena saya tidak mau orang tahu bahwa saya susah. Karena kalau saya tahu juga saat susah, semuanya menghindari kita. Kamu bayangkan, saya cuma butuh uang 200-300 ribu hanya untuk makan aja loh. Mereka semua menghindari. Mereka bilang, wah masa sih kamu nggak punya uang? Alasan yang paling klasik, masa sih kamu nggak punya uang? Lah tapi emang nyata nggak punya uang kok. Nggak ada seorang pun yang mau minjemi saya. Padahal saya waktu itu cuma bilang sama istri saya, sudah kita makan di mama kamu, di mertua. Kita makan di sana. Saya cuma bilang gitu toh. Nggak ada uang, mau apa? Siapa? Siapa yang mendukung kita? Nggak ada. Jadi kita harus mandiri, kita harus bisa jadi orang yang bisa diandalkan.
Itu satu prinsip, kita harus bisa jadi orang yang dia andalkan. Dan kita lebih baik memberi daripada minta. Minta orang minggir semua. Tapi kalau kita memberi kepada mereka semua akan hadir ke kita. Mereka semua akan mendukung kita. Saat apa? Kita memberi. Saat kita memberi, mereka kenal kita semua, teman kita akan banyak. Tapi kalau kita minta, semuanya minggir semua. Ya. Pasti kita pernah mengalami hal yang seperti itu. Walaupun tidak sama, tapi paling tidak menjual harga diri untuk meminta, meminjam, dan juga istilah mengasihani diri sendiri, itu menjadi hal yang sangat-sangat menyedihkan. Bapak Ibu, ada satu hal, keyakinan inilah yang ternyata membuat yang namanya seorang Chandra Atmaja berani menggadaikan rumah. Karena keyakinan inilah yang buat beliau ini berani mengambil langkah besar. Boleh diceritakan? Jadi awal pertama kali saya kenal Biospray, ini kan dari teman saya. Waktu mama sakit. Waktu itu saya sudah bayar sama teman saya. Anda tahu, saya nggak dapat Biospray. Saya nggak dapat Biospray-nya, nggak dapat. Dia bilang, sebentar ya, nunggu kiriman dari Jakarta. Loh, waktu berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, loh mana barangnya? Saya bilang, oh iya lagi nunggu kiriman. 1 minggu Pak, 1 minggu barang itu baru datang. Dia bilang apa? Ya saya soalnya harus mengumpulkan orang yang mau beli supaya bisa beli 1 paket baru. Waduh, saya bilang, kalau pikiran saya waktu itu gini, kalau kita punya pasien atau orang yang kita kenalkan lagi sakit berat dan butuh Biospray dalam waktu singkat, nah bagaimana lah setelah nunggu orangnya PSW. kan nggak mungkin. Nah, tapi keyakinan produk ini yang luar biasa. Saya begitu yakin, barang kalau memang sekali lagi ya, orang otak sudah mengkeret, sudah balik, ginjal mengkeret bisa balik, untuk tulang bagus, untuk syaraf-syaraf bagus, yang stroke bisa sembuh, Parkinson bisa sembuh. Saya bilang ini produk pasti cari orang. Dari situ akhirnya saya bilang ke istri, aku mau jadi stokis. Untuk bisa membantu teman-teman semuanya supaya jangan sampai terjadi keterlambatan barang. Akhirnya ya karena uang nggak ada, ya terpaksa rumah saya yang di Purimas itu saya masukkan ke bank. Saya waktu itu minjem 250 juta. Saya jadi stokis. Kemudian saya siapkan tools, alat-alatnya, dan saya bikin pertemuan-pertemuan. Jadi 1 minggu saya bikin 2 kali, itu di rumah makan Padang waktu itu, Padang sederhana ya. Saya bikin acara setiap minggu 2 kali. Ya, jadi saya sama teman-teman saya, ya kan saya bikin tim sukses. Ayo, bagaimana kalau kita bikin acara, nanti makan saya siapkan semuanya, kemudian kamu yang undang gimana? Siap nggak kamu undang? Oke, ya sudah, kita mulai start langsung di situ. Pertanyaannya adalah, nilai 250 juta itu bukan uang nilai kecil ya. Bagaimana sikap keluarga waktu itu? Ya, saya kan sudah berumah tangga, jadi otomatis saya sama istri. Lo istri mendukung sudah kan, nggak ada masalah. Tidak ada kekhawatiran sama sekali ya, kalau seumpama mohon maaf ini yang sudah dibankkan ini tidak berputar dan sebagainya. Nah, sekali lagi istri mendukung, ya istri mendukung. Masalah keyakinan atau bagaimana,
Saya kan sudah istilahnya pengalaman di multi level di jaringan, dan saya tahu betul bahwa produk ini kualitas bagus dan pasti dicari orang. Ya kan, pasti dicari orang. Jadi, nah apa yang perlu saya takutkan? Iya. Enggak perlu takut, saya sudah punya pengalaman kok. Iya, Nah, betul. Inilah yang menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian. Salah satu motivasi, tidak perlu keluar 250 juta karena harga paket-paketnya masih terjangkau. Karena apa? Seperti yang Pak Chandra tadi sampaikan bahwa ini adalah produk bagus yang masih bisa untuk bisa membantu banyak orang. Sehingga motivasi harus dilipat gandakan. Kan gitu ya? Oke, ini sudah pada masa di mana Pak Chandra sudah selalu menyebut biospray ya. Bapak Ibu sekalian, ini tidak hal yang susah buat Pak Chandra sekarang menyampaikan itu, tapi awal-awal ini adalah masalah yang sangat-sangat berbeda seperti tadi disampaikan. Ini adalah zeronya Pak Chandra. Ketika dia harus berani mengirit-ngirit kebutuhan keluarga sampai akhirnya harus mengeluarkan sertifikat rumah untuk digadai dan bisa membuat sebuah stokis. Apakah langsung sebesar ini? Oh, ya enggak lah. Jadi awal pertama kali sangat sederhana, karena kan saya startnya itu kan harus punya produk. Oh, baik. Ya toh. Kemudian ya saya bersyukur saya backgroundnya percetakan. Jadi saya bikin buku presentasi. Oh, sudah. Ya. Oke, sudah membuat tools ya. Nah, karena saya tahu ini kalau mau besar, nah kalau nggak ada bukunya gimana? Iya. Iya toh, nggak ada brosur, nggak ada apa, gimana caranya? Jadi saya siapkan di awal. Nah, mesin spiralnya yang bikin kalender itu yang nanti. Oh, salah satu lagi draw ya. Oke, Bapak Ibu, nanti ada salah satu lagi draw bentuknya kalender. Nah, ya. Oke, nanti saya tunjukkan. Siap. Nah, awal pertama itu ya cuma di garasi. Garasi. Ya di percetakan itu ada garasi. Nah, dari garasi dalam waktu singkat itu berkembang cepat. Ya, berkembang cepat, ketemu Dokter Anas, Dokter Bambang, ya. Mereka testimoni bagus-bagus sekali, ya. Nah, kemudian dia masuk ke instansi pemerintah. Ya, instansi pemerintah, orang-orang yang punya jabatan lah isinya. Mereka bilang gini, Pak Chandra, masa stokisnya kayak gini, Pak Chandra? Saya kalau mau undang pejabat ke sini gimana? Kan malu, Pak Chandra. Saya waktu itu saya mulai berpikir, ini bisnis saya. Ini bisnis teman-teman semuanya. Kalau ini mau berkembang besar, orang harus yakin dia punya tempat yang cukup bagus. Iya toh. Nah, akhirnya saya bilang istri saya, bagaimana ya kalau kita beli ya ruko? Sudah bisa. Enggak bisa. Ini yang perlu saya bilang. Enggak bisa, uang dari mana? Waktu itu saya di ya sudah dapat 500 juta. Ya, 500 juta. Saya sempat bilang sama istri saya, itu ada Pak Agustinus ya. Saya dapat uang 500 juta. Itu uangnya mana? Di bank itu loh nggak ada, mana uangnya, saya bilang. Mana? Ini 500 juta loh, saya bilang. Ya, istri saya luar biasa. Dia support saya penuh ya. Dia bilang, dia datang, dia buka lemari. Itu kamu hitung produkmu berapa banyak itu? Kamu hitung produknya berapa banyak itu? Kita hitung-hitung. Oh ya, oke.
Ya, tapi sekali lagi belum ada ruko, nggak ada. Jadi, tapi keinginan saya besar sekali untuk punya ruko. Saya cek, ya, ini dijual, kepengen tapi duitnya nggak ada. Akhirnya saya kontrak di Jemur Sari. Ya, waktu itu 2011 ya, 2011. Jadi kurang lebih setahun loh saya kerja bisnis ini. Jadi saya cuma prinsip ya, saya sebagai seorang bisnismen ya, dan saya orangnya komitmen. Berapapun uang yang saya dapatkan, 100% saya kembalikan ke biospray. Itu yang saya lipatkan semuanya ya. Saya lipatkan semuanya. Makanya 500 juta kok nggak kerasa. Karena saya lipatkan semua ke biospray, ya. Saya lipatkan semua biospray, dan dari situ juga ya saya rasakan semua jalan ini mulus dan tidak ada kebetulan. Jadi saya bisa dapat tempat di Jemur Sari itu setelah cari, istri saya lihat, ini loh bagus Jemur Sari, ya toh, kita ambil sana, kontrak. Anda tahu, uang saya di bank cuma 10 jutaan, Pak. Mana bisa bayar? Itu kontraknya ratusan juta kok. Iya toh. Saya cuman bilang sama pemilik, saya bilang, ini loh, saya setiap hari dapat uang. Ini loh, setiap hari saya dapat 1 juta, ini kadang 2 juta. Ini saya setiap hari dapat. Tapi kalau saya punya uang, saya nggak ada uang. Boleh nggak saya kasih uang muka ini 10 juta? Tak angsur. Bayarnya di belakang gitu ya. Bayarnya nyicil. Nyicil. Kalau boleh ya sudah saya ambil. Ya. Waktu itu ngambil 2 tahun ya. Ambil 2 tahun. Ya sempat kontrak 2 tahun. Tapi begitu habis mintanya 150 juta langsung. Ya bayar, mau apa lagi, gitu. Tapi sempat, ya karena saya mulai dari nol. Percetakan uang saya juga nggak ambil, karena kan sudah diambil dari keluarga. Jadi sudah komitmen. Kakak saya sampai datang ke rumah. Bicara sama papa saya. Pak, Chandra ini ngambil ruko di Jemur Sari, 3 lantai. Itu uang dari mana? Kalau ada apa-apa, jangan panggil saya. Kakak saya bilang kayak seperti itu. Ya, saya mau apa lagi? Makanya waktu tahun kelima saya bisa dapat ruko ini, dan waktu ini jadi, waktu ulang tahun saya, kemudian ini sudah beroperasional, papa saya datang ke stok di sini sampai ngundang kakak saya 3 kali. Anda bisa bayangkan. Itu adalah momen yang sangat-sangat luar biasa ya. Itu momen yang sangat luar biasa. Papa saya juga bangganya luar biasa. Satu juga yang papa saya bangga, waktu saya ke rumah, ada beberapa kali. Yang pertama memang waktu itu saya perjalanan ya memang naik mobil yang butut, dari yang butut, kemudian saya beli Avanza, ya, sempat dijual karena ya sempat dijual waktu itu, pokoknya ya ada yang nawar bagus harganya, nggak punya mobil, Pak. Waduh,
Sudah disaksikan ya. Ini Oh, mobil itu mobil yang pertama itu. Mobil butut yang dimaksud itu tahun 2010 ada sebuah Kijang Super ya. Ya, Februari 2012 sudah bisa membeli sebuah Juke dan April 2012 bisa membeli sebuah Toyota Innova. Nah, itu waktu itu saya ingat sekali. Jadi waktu jalan, jadi saya kemana-mana itu minjem mobil sama mertua. Jadi naik pickup nggak ada AC, jadi panas-kepanasan, hujan-kehujanan. Ya sudah, saya beli Innova, saya bilang. Ya toh, beli Innova, inden. Waktu itu warna putih inden, kalau nggak salah 2 bulan. Wah, ini panas-panas, nggak bisa ini kayak gini. Kita mau kerja, kita mau presentasi, ya apa caranya? Nggak bisa ini. Mobil Juke lewat. Saya ngomong sama istri, kamu suka nggak? Oh iya suka. Ya sudah, saya ambil lah, saya bilang. Jadi dalam setahun itu saya ngambil langsung 2. Nah, itu waktu saya ngagel ke rumah orang tua. Loh, katanya beli Innova. Kok bawa Juke itu gimana ceritanya? Ya, saya beli 2, saya bilang. Wah, kaget. Uang dari mana? Uang dari mana? Tahu, kakak saya yang tadinya ngomong seperti itu, diam-diam tanda tangan jadi member. Dan yang membuat papa saya itu bangga sekali saat saya setelah April ini ya, tahun berikutnya itu saya ngambil Harrier. Tahun 2014 mungkin ya, saya lupa itu. Itu saya ngambil Harrier. Harganya itu 1 miliar lebih. Harganya 1 miliar lebih. Itu saya ke rumah, Pak, ayo jalan-jalan yuk, Pak. Naik mobil Harrier. Papa saya bangganya luar biasa. Apalagi lihat kantor gini. Bayangkan loh, rumah saya yang dulunya hampir disita, ya toh hampir disita, ya toh sudah palang itu. Jadi ya bisa punya ruko sekian besar. Wah, bangganya papa saya itu luar biasa. Papa saya sampai ngajak kakak saya itu loh, kamu sini, ini adikmu ini, adikmu. Ya, saya yakin di masa beliau saat ini yang sudah tidak ada pun akan tetap mengenang dan menjadi kebanggaan tersendiri buat Pak Chandra Atmaja yang sudah didatangi waktu itu dan dibanggakan oleh keluarga ya. Kita nggak mau masalah ayah aja, tapi keluarga, ada kakak yang selalu memang selama ini menjadi motivasi terbesar untuk melecut bagaimana Pak Chandra harus membuktikan bahwa beliau ini benar atas keyakinannya. Sangat luar biasa. Sampai Bu Salma pun cerita ini ya, menceritakan bagaimana mobil butut itu jalan di belakangnya sambil bawa senter ya kalau nggak salah. Maksudnya gimana? Jadi di belakangnya beliau naik sepeda gitu, bawa senter gitu, mobil butut. Lampunya saya nyalakan. Di senteri maksudnya. Iya. Oh begitu Bu Salma ya. Oke. Jadi ada mobil butut dulu mengikuti ya waktu itu ya. Mobil butut namanya. Sekarang bersyukurlah yang sudah merasakan naik Harrier ya. Dan itu adalah salah satu cita-cita saya juga yang pernah nyoper juga, bahwa saya juga berharap ya saya bisa mendapatkan ya minimal yang sama seperti Pak Chandra dapatkan. Amin. Ya kan? Ini bisa memotivasi saya jujur seperti saya awal tadi sampaikan bahwa Pak Chandra harus jujur kepada adiknya ini, kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada siapapun yang menyaksikan pada malam hari ini. Silahkan, kita ini kurang apa? Apa yang dialami Pak Chandra saat ini sudah berkurang. Jadi tinggal kita menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Chandra, tidak sesusah dulu, ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk motivasi yang sangat sederhana. Bapak Ibu tinggal mencontoh, ya. Mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Pak Chandra. Hasilnya mungkin tidak sama, tapi arahnya sudah benar ke sana. Ya, ya ini admin sudah menunjukkan salah satu mobil ya admin. Oke, ini ada Juke. Nah, ini dibuktikan. Jadi tidak hanya membeli Juke, tapi juga membeli sebuah Toyota Innova, ditambah lagi Harrier.
Saya melihat ini iring-iringan mobil putih ini ketika pembukaan stokis ya. Ya. Wah, bisa diceritakan momen pembukaan stokis itu. Saya lihat mobil putih-putih semua berjalan ya sampai ada police raider juga ya. Ya, itu kita sempat konvoy ya. Konvoy. Jadi orang-orang yang sudah berhasil di biospray, mereka bawa mobilnya di sini, yang putih semua jejer di sini. Kita foto sama-sama, ya. Satu yang pasti, kalau saya bisa, ya toh, Anda semua pasti bisa juga. Betul. Saya juga mulai dari nol. Malah sekarang itu jauh lebih enak. Kenapa? Saya sudah siapkan semua. Saya kan selalu bilang, kalau setiap kali acara training ya, saya selalu bilang, saya tahu pasti apa yang saya lakukan. Dan saya pastikan Anda semua di sini bisa mempunyai penghasilan ratusan juta, bahkan miliaran, kalau perlu puluhan miliar di bisnis biospray. Satu saja yang saya ingin, kalau Anda mau seperti saya lihatkan pada Anda semua, komitmen saya bangun bisnis ini. Satu aja, satu, tapi kita fokus, konsentrasi full. Ya, saat kita konsentrasi full, itu jalan-jalannya ketemu semuanya. Jalan-jalannya ketemu semuanya. Dan buat siapapun ya yang ingin jalankan bisnis ini dan enggak mengerti caranya, enggak mengerti arahnya, ketemu sama saya. Sekali lagi saya tahu pasti. Dan yang penting jalankan bisnis itu tahu caranya. Ya, makanya kenapa kok di multi level banyak orang yang hancur, yang gagal, apa segala, kok yang berhasil cuma orang-orang tertentu. Semestinya bukan seperti itu. Mereka tahu caranya. Nah, di sini saya tahu caranya. Kalau Anda mau ngikuti langkah saya pastikan semuanya bisa penghasilan puluhan miliar juga di bisnis ini. Dan satu prinsip, saya tidak akan pernah berhenti. Saya konsentrasi full sampai semuanya bisa berhasil di bisnis biospray ini. Amin. Kalau Pak Chandra bisa, kita juga bisa. Nah, gitu ya. Tentunya ini menjadi slogan yang akan selalu kita terapkan di keluarga besar SBC. Kalau Pak Chandra bisa, kita juga bisa. Langkahnya ada contohnya. Hasilnya sudah terbukti. Jadi kurang apa, tinggal kitanya sendiri yang akan menentukan. Ya, jangan tunggu dilecut, jangan tunggu dimusuhi orang, jangan tunggu sampai meminta-minta, dan yang pasti jangan kere. Itu adalah motivasi yang seharusnya kita bangun sejak saat ini ya. Pak Chandra, ini momen yang sangat luar biasa, tapi mohon maaf, begitu banyak hal yang selanjutnya, langkah-langkah apa yang akan kita susun ketika sudah mencapai level-level awal di bisnis biospray, itu akan kita bahas selanjutnya. Kenapa? Kita sudah tahu bisnisnya sudah bagus. Pak Chandra sudah mengalami itu, dan langkahnya seperti apa? Sampai dia bertemu sebuah institusi, mengenal banyak member di seluruh Indonesia, bagaimana mengawal yang namanya bertemu seorang profesor, seorang dokter. Ini nanti akan menjadi satu rahasia, satu gambaran pada pertemuan selanjutnya. Ya, momen ini Pak Chandra saya tahan untuk bisa menahan diri, untuk bisa menjelaskan waktu yang akan datang. Karena waktu tidak akan mungkin kita bahas satu momen ini ya. Saya sedikit bisa simpulkan bahwa pertemuan malam hari ini memang Pak Chandra sudah menyampaikan dengan pengorbanan beliau, kendaraannya sudah ditemukan, kapalnya sudah ditemukan, yaitu di biospray ya. Yang kedua, support system Pak Chandra, mohon maaf, kebencian beliau terhadap sesuatu sudah diperbaiki di biospray. Jadi Bapak Ibu tinggal menikmati saja hasilnya ya, tanpa ragu. Produknya mohon maaf jangan disepelekan ya. Pak Chandra dasar utamanya itu dengan hanya yakin bahwa ibunya ini mau mendapatkan kebaikan, bisa berbagi kebaikan, hasilnya mohon maaf 30 sekian M ya. Bonus dan bisnisnya sudah diperbaiki, tinggal actionnya saja. Apakah kita mau dan mau melangkah sesuai apa yang sudah diarahkan oleh Pak Chandra. Pak Chandra terbuka untuk kita saudaranya, untuk kita temannya, untuk saya adiknya, untuk Bapak Ibu semua yang menjadi partner di keluarga besar SBC. Jadi
jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya, tentunya kesimpulan ini bahwa Pak Chandra pun juga seorang manusia biasa, bukan menjadi ujuk-ujuk jadi seorang Superman yang menjadi superhero bagi keluarganya, tapi proses-proses ini dilalui bahwa beliau juga melalui yang namanya zero, pernah menjadi zero. Ya, besok akan kita lanjutkan menjadi bagaimana perjalanannya menjadi hero. Ya, ini adalah sebuah kesimpulan bahwa apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, semoga Bapak Ibu bisa menangkap dan juga mengambil hikmah bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Chandra sangat-sangat bermanfaat untuk kita saat ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan.